merupakan kegiatan peningkatan iman menurut syariat Islam, sedangkan dakwah bil hal merupakan dakwah yang mengutamakan perbuatan nyata. Dakwah jenis ini dilaksanakan dengan maksud tidak cuma membuat pendengar memahami arti yang disampaikan melalui dakwah tersebut, tetapi juga mengaplikasikan berbagai perbuatan yang dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, orang yang mendengarkan dakwah tidak cuma memaknai sebuah arti kebaikan dan keburukan, tetapi juga mampu melaksanakan nilai-nilai kebaikan dan menjauhkan nilai-nilai keburukan dalam kehidupan sehari-harinya. Setiap muslim adalah dai. Dikatakan setiap muslim adalah dai sebab setiap muslim berkewajiban untuk melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar. Hal ini senada dengan penegasan Allah dalam lantunan firman-Nya yang artinya, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dilahirkan bagi manusia. Kalian menyuruh berbuat kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Quran Surah Al-Imran ayat 110. B. Bekerja adalah dakwah. Bekerja dikatakan sebagai dakwah sebab bekerja adalah bagian dari ibadah dan jihad. Jika sang pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan diri, keluarga, bahkan masyarakat dan negara. Dengan bekerja, masyarakat dapat melakukan tugas kekhalifahan, menjaga diri dari kemaksiatan, dan meraih tujuan yang lebih besar. Untuk mewujudkan bahwa bekerja adalah ibadah, maka dibutuhkan 5 pilar, yaitu pertama tauhid atau mengesahkan Allah, kedua amanah, terpercaya, ketiga ikhlas, keempat adil, dan kelima istiqomah. Mengembangkan dan menyampaikan ilmu keperawatan. Nah, seiring perkembangan kekhalifahan Islam, klasifikasi pengembangan dunia keperawatan dan dunia Islam terbagi dalam 3 bagian. 1. Masa penyebaran Islam atau the Islamic period pada tahun 570 sampai dengan 632 Masehi. Pada masa ini keperawatan sejalan dengan perang kaum muslimin atau jihad Haywars. Pada masa ini Rufaidah bin Sa'ad memberikan kontribusinya kepada dunia keperawatan. 2. Masa setelah Nabi pada tahun 632 sampai dengan 1000 Masehi. Masa ini setelah Nabi wafat. Pada masa ini lebih didominasi oleh kedokteran dan mulai muncul tokoh-tokoh Islam dalam dunia kedokteran seperti Ibnu Sina dan Abu Bakar Ibnu Zakaria Ar-Razi. 3. Masa pertengahan pada tahun 1000 sampai dengan 1500 Masehi. Pada masa ini negara-negara di Jazirah Arab membangun rumah sakit dengan baik dan memperkenalkan metode perawatan orang sakit di masa ini. Mulai ada pemisahan antara kamar perawat laki-laki dan perempuan, dan sampai sekarang banyak diikuti semua rumah sakit di seluruh dunia. Dalam surat Al-Isra ayat 84 Allah berfirman, katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Dalam firman tersebut ada syakilatif yang berarti keadaannya masing-masing. Berwujud dakwah dalam keperawatan. 1. Mendengarkan kekhawatiran perasaan pasien. 2. Menyediakan lingkungan yang aman dan mendengarkan ekspresi perasaan dan pengalaman mengenai penyakit dan pengobatannya. 3. Merujuk untuk kunjungan ahliawan untuk binaan rohani seperti zikir, doa, dan lain-lain. 4. Mengingatkan waktu salat. 5. Membaca kitab suci. Dan 6.
perawatan sebelum ajal tiba. Dan hadis yang relevan, Al-Quran menyebutkan kegiatan dakwah dengan ahsanul qaul wal hal, ucapan dan perbuatan yang baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 32. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang anjuran dakwah bil hal, yaitu tidaklah seseorang nabi yang diutus Allah dari umat sebelumku kecuali dari umatnya terdapat orang-orang Hawariyun, para pembela dan mengikuti yang melaksanakan sunnahnya serta melaksanakan perintah-perintahnya. Kemudian datang generasi setelah mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan dan mengerjakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah selain Allah, dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Setelah mereka mematuhi itu, beritahulah mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka pelaksanaan 5 kali salat dalam sehari semalam. Setelah mereka mengetahui itu, beritahulah mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka yang diambil dari yang kaya untuk disalurkan kepada yang miskin di antaranya. Di antara mereka Rasulullah SAW sedang salat dengan duduk, dan Abu Bakar berdiri mengikuti gerakan Rasulullah, dan segenap kaum muslimin mengikuti gerakan Abu Bakar.